Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya saya Nurma Darujati dapat bertemu kembali dengan Anda tentunya dalam acara Browser Obrolan Seru. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai informasi traveling atau untuk pemirsa yang senang bepergian gitu ya, atau backpackeran tentu dengan sisi nilai-nilai histori ataupun cerita yang unik gitu. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat atau wisata-wisata unik gitu ya yang ada di Yogyakarta. Nah, tempat ini merupakan mungkin ini bisa dibilang jarang dijamah gitu ya, atau belum banyak gitu wisatawan yang datang ini. Yaitu kita akan bicara masalah kampung. Di Yogyakarta ini terdapat salah satu kampung yang disebut dengan Kampung Pitu. Dan Kampung Pitu ini ada di Pegunungan Ngelanggeran, tepatnya di Padukuhan Tlogo, Desa Ngelanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul. Langsung saja, ini dia videonya. Yogyakarta merupakan kota yang terkenal dengan tempat wisata dan budayanya. Hampir di setiap sudut kota Jogja memiliki tempat wisata yang unik dan mempesona. Terletak di sisi tenggara kota Jogja, terdapat sebuah desa yang memiliki beberapa wisata dan tradisi yang unik. Aktivitas masyarakat di Kampung Pitu setiap harinya adalah bercocok tanam. Tapi ada yang menarik nih. Selain menjadikan pekerjaan, para ibu-ibu di sini menganggap kegiatan seperti ini sebagai kegiatan berkumpul bersama untuk menjalin kerukunan antar warga di Kampung Pitu. Iya, itu dia tadi videonya, dan di studio sudah ada salah satu narasumber dari Kampung Pitu sendiri ya, yang siap menemani kita di Browser Obrolan Seru sore hari ini. Dan selamat datang kepada Mas Heru. Iya, selamat sore Mas. Selamat sore. Iya, senang rasanya bertemu dengan Mas. Mungkin bisa diceritakan gitu Mas, apa sih Kampung Pitu itu sendiri? Ya, Kampung Pitu itu adalah sebuah tempat ataupun perkampungan yang dihuni oleh 7 kepala keluarga. Dan berada di puncak Gunung Api Purba di sebelah timur. Itu hanya 7 kepala keluarga. Ya, itu sejak kapan Mas? Kalau untuk pastinya tahunnya kita tidak belum bisa mengetahui pasti. Cuma kalau kita lihat dari generasi, itu yang sampai saat ini sudah 5 generasi. Ya kalau diruntut ke belakang umur ya sekitar 200-an tahun yang lalu lah, kurang lebihnya ya. Ternyata ya, ini kan masih kalau misalnya ini berarti jarang orang tahu ya Mas ya, belum banyak orang tahu ya? Belum banyak tahu, karena di sisi lain itu ada di puncak dan memang terpencil untuk lokasinya, dan kemudian untuk jangkauan ke sana juga masih sulit. Masih minim transportasinya. Baik. Dan Mas Heru ini termasuk salah satu keluarga di sana yang ada di Kampung Pitu itu sendiri? Kalau saya ini hanya mewakili saja. Ya, karena secara dulu yang sekitar tahun 2008 saya menelusuri terkait dengan sejarah di Kampung Pitu itu seperti apa, saya membuat data-data yang ada di sana. Seperti itu. Baik, ternyata cukup menarik ya perbincangan kita pada sore hari ini. Nanti setelah jeda berikut ini kita akan berbincang lagi bersama dengan Mas Heru, tentunya masih di Browser Obrolan Seru.
Daru Jati tentunya masih di Browser Obrolan Seru dan kita juga masih bersama dengan Mas Heru, narasumber dari Kampung Pitu ya Mas ya? Iya. Oke, jadi Kampung Pitu itu sendiri dihuni kan tadi dibilang dihuni oleh 7 kepala keluarga. Ya, mungkin ada kayak kepercayaan tertentu gitu Mas, kenapa hanya 7 kepala keluarga itu Iya. sendiri? Secara cerita di sana untuk kepercayaan itu masih kuat dari sisi masyarakat di sana. Oke. Kemudian yang di sana ibaratnya nanti kalau ada salah satu keluarga yang nikah itu harus keluar dari situ atau enggak kakak tempel. Gitu. Itu tetap Kenapa, harus ada Mas? 7. Ibaratnya ada yang nikah kemudian buat kakak baru. Oke. Nah itu harus keluar dari situ. Oh, baik. Ataupun alternatif itu bisa kakak tempel. Jadi mungkin anaknya ikut orang tuanya. Harus tetap 7 untuk kepala keluarganya. Oke. Kemudian kalau ada salah satu yang meninggal, itu entah itu keluarga yang kakak tempel tadi atau yang sudah tinggal di bawah, Iya. di luar dari area Kampung Pitu itu naik menutup menjadi 7 lagi. Dan proses ini tidak bisa kita atur karena itu secara alami ataupun walau alam ya, dalam arti seperti itu. Oh iya. Waduh, ternyata cukup membangkitkan rasa penasaran saya nih Mas. Mungkin dari Kampung Pitu sendiri itu kayak gimana sih Mas bentuk kalau bentuk rumahnya memang seperti rumah-rumah pada umumnya atau gimana? Ya, sebenarnya kalau yang rumah dulu ya, sebenarnya dulu itu ya perkampungan sama yang ada di secara umum di Jogja. Karena Silain itu ya masih di wilayah di kota Jogja. Oke. Dan di sana ya bangunannya mayoritas limasan. Namun ada terjadi banyak pergeseran itu sejak gempa 2006 yang di Bantul. Oke. Itu di Ngelanggeran sendiri itu kena efek dari gempa di Bantul itu. Kemudian banyak bangunan yang rusak. Oke. Dari situ limasan yang mungkin identik sekarang ini sudah banyak yang berubah total. Yang dulu mungkin bambu, kemudian ada yang hanya pakai papan kayu itu, sekarang sudah tembok semua. Oke, sekarang sudah sama berarti ya Mas dengan rumah-rumah pada umumnya ya Mas ya. Oke, mungkin akses jalannya berarti Mas menuju ke Kampung Pitu itu sendiri hanya bisa dilewati dengan jalan kaki atau mungkin naik sepeda motor? Untuk akses ke sana, kalau dulu jalan kaki dan sisi lain harus jauh, jalannya mungkin sampai berapa 3 kilo lah, harus naik sampai ke atas. Dan di sana kalau masyarakat sana, yaitu paling kalau beli alat makanan, kebutuhan sehari-hari, kemudian perabotan dan sebagainya itu jalan kaki sampai ke atas. Namun sekarang sudah ada jalur khusus ataupun jalur untuk kendaraan, roda 2 ataupun roda 4 bisa sampai atas. Dan itu lewatnya sebelah utara Gunung Langgeran atau Gunung Agung Purba. Oke, berarti naik mobil gitu Bisa. Bis Nggak bisa. Oh, bis nggak bisa. Jadi Berarti pengen mobil pribadi ataupun kendaraan roda 2 itu bisa. Yang penting kondisi mesin itu harus bagus. Karena ada tanjakan tinggi, ada mau nyampe di Kampung Pitunya. Oke, mungkin mobil-mobil juga yang kalau mobil-mobil yang besar seperti yang emang tipe mobil yang besar gitu bisa untuk dimiliki Mas? Ya bisa. Bisa naik ke sampai atas bisa. Oke, ternyata sudah cukup ya Mas, sudah cukup memadai ya untuk aksesnya juga sekarang sudah banyak diperbaiki. Sisi lain kalau dulu kan masih tanah berbatu. Sekarang sudah banyak cor rabat ataupun dicor semen sampai di atas. Jadi lebih mudah lagi. Kalau kemudian di sana listrik juga sebenarnya belum lama masuk di Kampung Pitu. Oh iya. Listrik itu 2015. Oh, baru sekitar 2-3 tahun yang lalu. Kalau dulu masyarakat itu listrik itu dari bawah, dia pakai kabel narik sampai atas. Waduh, tapi sekarang udah sampai atas. Iya. Alhamdulillah ya berarti ya Mas ya. Nah, setelah ini akan ada video kegiatan Mas Heru selama di Kampung Pitu itu sendiri. Ini dia. Ya, menurut cerita dari sesepuh yang ada di Kampung Pitu, bila lebih dari 7 kepala keluarga itu akan sering terjadi cekcok dengan keluarganya, kemudian tetangga, kemudian sisi lain sering sakit-sakitan, kemudian ada gangguan gaib. Itu bila terjadi lebih dari 7, ibaratnya ada 8 kakak, itu yang nggak kuat akan terjadi seperti itu. Kemudian kalau hanya tinggal 6, ada salah satu kepala keluarga yang meninggal, itu spontanitas entah keluarga dulu yang berada di bawah ataupun yang kakak tempel dengan keluarga itu akan memisah atau menjadi 7 lagi. Di Kampung Pitu sendiri ada keunikan sumber air yang ada di atas yang dimanfaatkan warga di sana, tidak, walaupun musim kemarau tidak hilang, tetap ada untuk sumber airnya. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, mungkin sudah berpuluhan tahun sampai saat ini
untuk kehidupan sehari-hari. Adapun dari warga yang di bawah sekitar bisa ngambil di sumber air tersebut. Oke, dan itu dia tadi ya Mas ya, Iya. seputar video seputar kegiatan yang ada di Kampung Pitu ya. Iya. Mungkin apa aja sih Mas tadi kegiatannya? Selain tadi ada lihat sumur ya Mas ya, itu apa Mas? Ya, kalau yang tadi sumur itu sebenarnya di sana ada namanya, itu namanya Telaga Guyangan. Oke, Telaga Guyangan. Iya, Telaga Guyangan. Itu Yang sejarahnya kayak gimana sejarah sih? ataupun cerita di masyarakat itu dulunya adalah telaga yang digunakan untuk pemandian Jaran Sembrani Oke. ataupun kuda gaib. Oh, Mungkin kalau ini Jaran Sembrani ini bisa kita istilah sekarang kayak Pegasus lah, Oh, kalau di cerita anak-anak itu. Iya, iya. Itu yang berkembang di situ. Jadi kemudian Jaran Sembrani itu setiap turun mau mandi atau dimandikan di situ, tapak kaki itu akan membekas di batu. Oke, baik. Karena di samping Telaga Guyangan itu ada batu yang besar dan kemudian kuda itu saat turun membekas di situ. Menurut cerita dulu banyak tapak Jaran Sembrani itu yang diambil oleh kalau dulu ya orang-orang sakti lah katanya. Oke. Dia hanya menggunakan mantra itu bisa lepas sendiri tapaknya. Baik, Kemudian seperti itu. Jaran Sembrani ini menurut cerita ada kendaraannya milik bidadari. Oke. Dan masih ada rangkaian yang di Gunung Abu Purba yang sebelah barat seperti itu. Oke. Kemudian untuk Telaga Guyangan ini untuk sampai saat ini Masih berfungsi masih gitu Mas? digunakan. Kemudian airnya walaupun musim kemarau itu nggak habis dan dimanfaatkan oleh 7 kepala keluarga yang ada di sana. Oke, baik. Kemudian kalau pas musim penghujan di seputaran Telaga ini untuk area sawah. Karena dulu Telaga itu benar luas. Karena proses alam lumpur semakin banyak itu kan Iya. nutup Jadi, telaga, kemudian sumber hanya tinggal sumbernya, kemudian dibuat sematang sumur tadi Oke. untuk membatasi tidak tertutup. Iya, betul-betul. Oke, baik. Terus tadi juga ada kayak pohon-pohon apa ya Mas ya? Oh iya. Pohon kinah ya. Iya, ya, kalau pohon kinah jadi ini adalah cerita sebagai pembuka ataupun adanya Kampung Pitu. Menurut cerita kan di sana dulu ada sebuah benda pusaka yang berada di dalam kayu kinah Gadung Wulung. Oke. Nah, dari pihak keraton, menurut cerita itu dari keraton Jogja, ada salah satu yang mengetahui, kemudian membuat sayembara bagi yang kuat menjaganya akan dikasih tanah secukupnya untuk anak dan keturunan. Dan dari situ dulu yang kuat adalah Mbah Hiro Dikromo. Oke. Mbah Hiro Dikromo ini menjaga pusaka yang ada di sana, kemudian merawat seputaran di kayu kinahnya juga. Dari situ ada juga versi ataupun cerita salah satu tokoh di sana, daun kinah ini bisa jatuh sampai keraton Jogja maupun keraton Solo. Tapi Waduh. tertentu ya, nggak semuanya. Oh, Seperti gitu itu. ceritanya zaman dulu seperti Zaman itu dulu ya Mas seperti ya. itu. Oke. Nah, kemudian dari situ benda pusaka ini tidak diketahui keberadaannya. Entah itu dibuang ke keraton atau masih di situ atau pindah ke lain tempat. Oh. Dari Mbah Hiro Dikromo ini kemudian datang orang-orang sakti atau empu zaman dulu yang kuat tinggal di sana hanya 7 orang. Ya, 7 keluarga itu ya. tujuh orang. Kemudian dari ketujuh ini yang meneruskan keturunan hanya 2 orang. Itu dari Mbah Hiro Dikromo, kemudian Mbah Tir. Yang kelima, ini ada yang keluar dari situ, ada yang moksa. Atau mungkin secara ini meninggal bersama jasadnya, menghilang. Oh, seperti itu. iya, 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 iya. Dari keturunan dari Mbah Hiro Dikromo, kemudian Kyai Tir sampai saat ini. Jadi sana masih generasi kedua orang itu. Oke, kalau keunikan dari Kampung Pitu itu sendiri Mas, dia cocok nggak sih Mas untuk dijadikan tempat wisata seperti itu? Kalau untuk tempat wisata cocok Mbak, karena di sana itu ya sisi lain kita melihat histori ataupun cerita di sana juga bisa untuk camping, untuk melihat sunset, sunrise. Kemudian di sana kalau naik gunung itu nggak harus jalan kaki. Sebenarnya ada jalur jalan kakinya juga, cuma kalau yang mungkin nggak mau jalan kaki lah, Bisa untuk bisa dinaiki. sampai atas pakai kendaraan itu nggak Iya, capek-capek. baik. Dan ternyata desa wisata yang terletak di Gunung Kidul ini baru saja mendapatkan penghargaan bergengsi yakni desa wisata nomor 1 terbaik se-Indonesia dan ASEAN Community Based Tourism Award 2017. Yang ini merupakan kabar baik ya Mas ya Iya, untuk sektor iya. pariwisata Pariwisata di Gunung Kidul itu sendiri. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, nanti
setelah jeda pariwara berikut ini kita akan ngobrol lagi bersama dengan Mas Heru, tetap di Browser Obrolan Seru. Iya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Nurma Darjati, tentunya masih di Browser Obrolan Seru, dan kita juga masih berbincang dengan Mas Heru ya, Mas ya, narasumber dari Kampung Pitu. Iya, di Kampung Pitu sendiri itu merupakan bagian ya Mas, berarti dari desa wisata Ngelanggeran gitu. Untuk biaya masuknya Mas itu terpisah atau? Jadi untuk biaya masuk itu terpisah. Iya. Jadi kita kalau secara pengelolaan untuk manajemennya satu pintu, satu pengelola. Ya, kemudian untuk tiketnya itu sendiri, seperti Gunung Purba yang sebarat, naiknya kan tiketnya 15.000, kemudian kalau malam 20.000, kemudian kalau yang di Kampung Pitu sendiri itu tiketnya 15, siang malam sama. Nah, kemudian kalau yang di Embung ini 10.000 untuk siang, kemudian malam yang 15. Kemudian kita ada yang air terjun musiman, air terjun Gunung Kandang, itu juga sama, tiketnya 7.000. Jadi konsep yang kita bangun adalah sistem manajemen satu pintu, karena sisi lain kita ingin ada kekompakan di sisi masyarakatnya. Nanti hanya setiap lokasi ini kita ada koordinator lapangan masing-masing. Dan menurut Mas Heru sendiri mungkin cocok nggak sih Mas kalau misalnya untuk traveling kayak gitu? Cocok Mbak, di sana untuk traveling bisa ataupun cocok. Sebenarnya tinggal pilihan alternatif kan menyesuaikan. Iya, mau selera yang mana gitu ya Mas ya. Tapi di sana cocok. Turis-turis juga banyak gitu Mas, dari mancanegara gitu. Udah banyak. 2017 udah ada peningkatan setiap tahunnya. 2017 kemarin ternyata ada 1.500-an. Wah, sudah meningkat. Ternyata emang udah banyak ya Mas minatnya dari yang turis-turis mancanegara. Dan harapan dari Mas Heru sendiri untuk Kampung Pitu ke depannya seperti apa sih? Untuk Kampung Pitu harapannya Kampung Pitu yang kita kelola dengan sisi ke masyarakatnya, ini masyarakat bisa merasakan dengan konsep pemberdayaannya. Ya sisi lain dari sisi masyarakat tidak hanya melihat tapi bisa ikut peran serta dalam pengembangan pariwisata di sana. Dan Kampung Pitu sendiri untuk saat ini sudah diajukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Dirjen Aliran Kepercayaan dan Tradisi. 2018 ini itu diajukan warisan budaya tak benda. Ya, jadi warisan budaya tak benda ini mungkin entah bulan berapa itu akan ditinjau apakah layak atau enggaknya jadi warisan budaya tak benda. Dan semoga memang ini tidak hanya ini bakal terus berjalan ya Mas, langgeng gitu ya Mas ya, dan tak lekang oleh waktu gitu ya. Soalnya kan memang Gunung Kidul tempatnya cukup rawan gitu ya Mas. Ya kalau Gunung Kidul sendiri kan ya banyak lokasi yang sekarang punya muncul wisata baru. Dari sisi lain secara umum Gunung Kidul booming wisata. Ada banyak wisatanya, banyak pilihan alternatif ya. Ini harus kita kelola dan bagaimana ini bisa continue ataupun keberlanjutannya. Karena sisi lain hanya pengelola sekarang, mungkin ada generasi selanjutnya yang bisa meneruskan pengelolaan ini dan bisa masyarakat ini memang benar-benar bisa merasakan multi efek dari pariwisata itu. Baik. Iya, seperti itu pemirsa obrolan kita bersama dengan Mas Heru, narasumber dari Kampung Pitu yang ada di Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul. Dan terima kasih Mas Heru sudah berkenan hadir di studio kita. Dan saya Nurma Darjati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.